Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Saputra, Prodi Pendidikan Biologi, Sistem Peredaran Darah Manusia. Pada media pembelajaran kali ini, yang akan kita pelajari adalah apa itu sistem peredaran darah, organ peredaran darah besar, dan peredaran darah kecil. Apa itu sistem peredaran darah? Sistem peredaran darah adalah suatu sistem yang berguna untuk menyalurkan berbagai zat penting seperti nutrisi dan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Peredaran darah manusia merupakan peredaran darah tertutup karena darah mengalir di dalam pembuluh darah yang saling berhubungan. Peredaran darah manusia juga disebut peredaran darah ganda karena darah mengalir ke seluruh tubuh dengan melewati jantung sebanyak 2 kali. Organ peredaran darah. Jantung. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung manusia terdiri atas 4 ruang: serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri. Antara serambi dan bilik dipisahkan oleh katup. Katup tersebut berfungsi agar darah yang sudah berada di bilik tidak kembali ke serambi. Pembuluh darah adalah pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah terdiri dari pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Pembuluh nadi merupakan pembuluh yang mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh balik merupakan pembuluh yang mengalirkan darah dari seluruh tubuh menuju jantung. Pembuluh nadi atau arteri: 1. Aliran darah keluar dari jantung. 2. Membawa darah bersih dari kaya oksigen kecuali arteri pulmonalis. Dinding tebal, kuat dan elastis, terletak di bagian dalam. Denyut terasa. Jika terluka, darah memecar. Memiliki 1 katup di dekat jantung. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Pembuluh nadi dan pembuluh balik bercabang-cabang. Ujung cabang pembuluh terkecil disebut pembuluh kapiler. Pada pembuluh kapiler inilah terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Berikut ini perbedaan pembuluh nadi dan pembuluh balik. Tahukah kalian bahwa panjang pembuluh seluruh darah manusia jika dihubungkan dari satu ujung ke ujung dan lain dapat mencapai sekitar 160 km. Berikut ini serambi kanan berfungsi menerima darah kotor dari seluruh tubuh. Serambi kiri berfungsi menerima darah bersih dari kaya oksigen dari paru-paru. Bilik kanan memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru. Bilik kiri memompa darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh. Vena pulmonalis membawa darah yang banyak mengandung oksigen dari paru-paru ke jantung.
Arteri pulmonalis mengalirkan darah yang banyak mengandung dari jantung ke paru-paru. Paru-paru berfungsi sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Peredaran darah besar. Peredaran darah besar adalah peredaran darah yang berasal dari jantung menuju seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Berikut ini urutan peredaran darah besar pada manusia. Bilik kiri mengandung darah yang kaya oksigen, memompa darah ke seluruh tubuh melewati pembuluh aorta. Kemudian melewati pembuluh arteri menuju tubuh bagian bawah dan tubuh bagian atas. Setelah peredaran darah sampai ke seluruh tubuh, terjadi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida pada pembuluh kapiler. Kemudian darah kaya karbon dioksida kembali ke jantung melewati pembuluh vena dan sampai pada serambi kanan. Peredaran darah kecil. Berikut ini urutan peredaran darah kecil pada manusia. Peredaran darah kecil adalah peredaran darah yang berasal dari jantung menuju paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Berikut ini urutan peredaran darah kecil pada manusia. Bilik kanan mengandung darah yang kaya akan karbon dioksida, memompa darah menuju paru-paru melewati pembuluh arteri pulmonalis. Kemudian di paru-paru terjadi pertukaran karbon dioksida dan karbon dioksigen. Kemudian darah kaya akan oksigen akan kembali ke jantung melewati pembuluh vena pulmonalis dan masuk kembali ke serambi. Demikianlah video proses peredaran darah manusia. Sekian dan terima kasih.